Bismillah. Allahu Akbar. Syukranillah. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Apa ya? Itulah yang aku ucapkan di pagi ini. Halo semuanya. Halo suami aku tercinta. Halo keluarga besarku yang di Tasik, di Bandung, di Jakarta, di Bekasi juga. Sebenarnya aku punya keluarga besar, tapi semenjak aku menjadi ibu rumah tangga, jadi ruang lingkup aku kecil rasanya, terus nggak bisa kemana-mana. Jadi minggu pagi ini aku awali dengan basmalah, bismillah, dengan menyebut nama Allah, ya la haula wala quwata illa billah. Setiap gerak langkah aku itu bukan karena aku, tapi karena lillah, karena Allah ya. Bahkan suami aku pun tidak bisa mengatur gerak langkahku selama aku berada di jalan yang benar dan lurus. Betul gak? Suami aku harus mendukung aku untuk hal-hal yang baik dan benar ya. Di sini tuh konsekuensi ya, resiko itu pasti ada dalam kehidupan ini. Tidak ada yang tidak, karena hidup adalah pilihan. Bukan kita yang menginginkan kehidupan ini ya, tapi semua apa yang terjadi dalam dunia ini adalah kehendak Allah ya. Jadi di sini oke lah, pagi ini kita ceriakan dengan berbagi baju-baju batik. Terus aku juga sedang menggalakkan di sisa senggang aku ya. Beli 2 gratis 1 tuh. Bagi-bagi peci haji tuh. Udah habis pemirsa. Ini untuk seseorang yang benar-benar memproteksi aku, menjaga aku, tapi belum sempat dikasihin ya. Nanti akan tersampaikan insyaallah ya. Jadi di sini aku punya keluarga besar. Keluarga besar aku selain dari keluarga inti aku, maksudnya keluarga besar di Tasik, di Bandung, di Jakarta ya, keluarga yang menyangkut dengan relationship ya. Di sini ada mitra jahit aku, itu keluarga, jangan salah. Akhir zaman ini aku harus berhubungan dengan mitra kerja para penjahit yang sudah aku anggap sebagai keluargaku. Terus aku harus berhubungan lagi dengan keluarga lama tetapi baru. Sebenarnya bukan baru lagi, tapi lama. Aku masuk lagi ke dalam keluarga besar PSTD tuh. Sebenarnya aku sengaja menarik anak-anak dari PSTD itu karena biar mereka fokus pada nilai akademik ya. Beberapa berarti aku resain anak-anak itu kurang lebih 5 tahun ya, apa 6, 5 tahun kali ya. Nah sekarang salah satu anak aku masukkan lagi ke keluarga besar PSTD. Sebenarnya keluarga lama, tapi sekarang aku sebenarnya bukan keluarga baru lagi, maksudnya bukan baru lagi ya, kita anggota lama di sini tuh kan. Pagi-pagi ini akan kusampaikan pada seseorang yang luar biasa ya. Tuh, jadi aku ini bukan desainer lah, loh tuh kan. Bukan desainer, tetapi hanya ibu rumah tangga biasa. Semenjak resign dari perawat, aku memanfaatkan sisa waktu senggang aku untuk berkreasi. Aku hanya senang memadu-madu madan ini. Misalkan nih ada bahan-bahan yang dari toko tuh, Umi ini buat apa? Katanya ya, aku punya bahan segini. Ibu, kalau nggak ibu, mereka bilang ibu. Kata aku ya udah deh aku beli, ntar aku padu-padan. Seperti inilah jadinya. Ini harganya apa ya? Ada yang murah, ada yang mahal. Ini yang 15.000 per meter. Tuh, ini buat seseorang buat dibagiin. Tapi buat keluarga besar aku yang sekarang ya, TSTD, insya Allah akan kubikinkan juga, insya Allah ya. Tapi inilah ya karya aku, seginilah bisanya gitulah ya. Intinya aku membuat itu ya, membuat sal-sal, tapi kebanyakan buat
Kalau ini buat aku tuh, ini kalau jenis kayak gini velvet itu buat cewek tuh, karena aku seneng maco-maco ya, maco-maco. Dan ini anehnya kemarin itu aku sempat pajangin tapi tidak ada yang beli, ternyata ditujukan buat aku, buat muter-muter gitu ya, intinya buat muter-muter sendiri, jangan dipakai orang gitu. Dan di sini tuh ada nilai apa ya, petuahnya bagi aku. Kalau aku sakit kepala atau pusing, aku iketin ke kepala aku, luar biasa ya, jadi cep gitu, enak gitu ya. Nggak tahu ya, apa mungkin karena niat kitanya ya gitu ya, kan segala sesuatu juga berawal dari niat gitu ya. Jadi ini bisa cewek bisa cowok, bisa ini karya aku kayak gini kan. Jadi aku apa namanya tuh kan, kalau pagi-pagi ini tuh udah balehom tuh, candaan aku masih tetap aja keluar. Balehem tuh apa? Kalau berbicara itu agak belepotan karena sudah dikangenin sama si Mbeb aku tuh. Pagi-pagi harus ceria ya. Halo keluarga besar PSTD, selamat berjuang, sukses selalu, semoga kita dalam perlindungan Allah ya. Aku selalu apa ya, kagum pada keluarga PSD semuanya ya, semuanya dari dulu sehingga sekarang tidak berubah hanya karena aku harus menarik anak-anakku untuk berfokus kepada nilai akademik. Alhamdulillah mereka tidak mengecewakan aku. Yang satu semenjak aku tarik ke akademik, ada yang juara storytelling, juara 1 ya, terus juara 1 kaligrafi, terus ada juga yang lebih lebih menekuni di bidang akademik dengan nilai-nilai yang besar. Mudah-mudahan ikut meneruskan seperti kakaknya ya. Jadi di sini tuh nilai-nilainya tidak mengecewakan aku gitu loh, keluarga besar PSTD. Jadi kalau aku berbuat sesuatu itu ada alasan ya. Jadi aku ingin anak-anakku ingin lebih fokus ke akademik dan mereka tidak mengecewakan aku sekarang. Jadi aku tuh selalu melihat tumbuh kembang anak ya. Apa yang dibutuhkan sekarang, berarti yang dibutuhkan anakku yang satu itu ke fisik ya, fisik, karena agak semenjak anak-anak aku difokuskan ke akademik, jadi olahraganya kurang gitu. Dan di sini menyambung silaturahmi lagi, dan memang sepertinya ada keterikatan khusus ya, jadi kekeluargaannya yang luar biasa. Bagus PSTD itu ya. Jadi di sini nanti ya, karena dikasih aku sebenarnya mau nanyain itu kemarin apa ukuran baju, karena ini ukurannya apa ya, kasana ukurannya apa. Aku kan bikin gamis kapelan ya, tapi nanti aku bikin kan. Kalau ini untuk siapa ya, ya seseorang lah, mudah-mudahan tersampaikan. Nah ini aku juga berbagi rezeki, membeli sal yang jadi dengan karya yang lain ya. Jadi di sini tidak tidak harus karya aku yang maju gitu, tidak. Aku itu selalu menghormati karya orang lain. Dan ini ya bagus banget ya, kalau aku bikin kan nggak ada bahannya tuh, jadi aku beli aja deh tuh. Harganya 25.000 dari sananya. Sebenarnya ini dipakai untuk aku, terus untuk berbagi juga. Tapi kalau ada yang mau boleh, cuman kalau yang jadi begini kan harganya sudah mereka pada tahu ya. Jadi intinya aku akan membeli untuk berbagi tuh, karena aku tidak terlalu fokus ke mendapatkan uang saku ya, maksudnya. Karena tahun-tahun lalu aku dituntun Allah untuk memasukkan karya aku ke Masjid Grand Wisata Gerai Jatul Islam. Tapi sekarang aku berhenti karena Allah menuntun aku untuk lebih fokus kepada kegiatan anak-anakku gitu. Jadi tidak ada waktu lagi untuk membuat karya yang banyak gitu. Intinya fokus dengan
dengan kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga, tetapi aku juga tidak boleh berhenti untuk berbagi. Dan apa ya tuh, ternyata coba ya, ternyata nih jenis batik, sebenarnya ini bukan batik ya, jadi kayak bahan kain apa ya, sarung bodoh kalau zaman dahulu tuh ya. Jadi ini begini, ada salah satu toko yang si udahnya bilang, ibu ini ada bahan begini, kata aku ini bagus banget ya, selain batik bisa dibikin kayak gini. Ini kan batik tuh ini batik, kok batiknya kayak ngono sih gitu ya. Jadi sebenarnya penjahit aku bilang, ibu kalau batik kok ini ya unik ya, unik sendiri. Biasanya kan kalau batik itu majunya manjang ke sini, kalau aku dipotong jadi miring, jadi diambil yang miring-miringnya aja tuh, yang miringnya. Jadi kan kalau batik tuh nyamping ya, jadi aku guntingnya nyamping gitu. Terus kata penjahit aku, bu kalau udah jadi mah bagus katanya. Ya udah, alhamdulillah. Ternyata ya alhamdulillah. Yang pertama apa ya, di sini tuh kalau kita menawarkan baju, tawarkanlah kepada orang yang rewel. Rewel model. Misalkan kok susah sih, misalkan laki-laki itu yang rewel sekali itu kalau beli bajunya, tanyakan. Kalau dia menyatakan oke, berarti bagus ya. Jadi aku di sini tuh punya ini ya, di sini tuh suka apa ya, kalau kata dia oke berarti bagus gitu. Ternyata pas keluar ya bener, pada senang ya gitu. Di sini tuh ada sih, di sini ya si abah tuh di sini. Jadi kalau ini begini, oh iya, kalau dia suka oke, suka, dia beli 2 gratis 1. Kemarin sebenarnya mah aku tidak pernah mau yang lain aja aku berbagi ya, apalagi yang di rumah gitu. Cuman begini, karena dia tuh tahu kan itu kan uang kamu gitu ya, jadi tidak berani mengambil hak aku ya. Jadi beli 2 gratis 1. Oke deh kata aku teh, beli 2 gratis 1 ya bah gitu ya. Si abah maksudnya, si abah sini. Jadi gitu intinya. Terus aku buat begini. Aku juga menerima masukan, kritik dan saran adalah membangun. Sebenarnya aku kan tidak boleh kemana-mana terlalu jauh, kata si ayah tuh, tidak boleh terlalu jauh ya. Tapi kancing aku udah habis tuh. Ini kan yang kecil-kecil matching tuh. Nah kalau yang ini kurang matching, kegedean. Kemarin itu aku nggak bisa kemana-mana karena si ayahnya si ayah, kok ada abah ada ayah ya. Penjahit aku mah udah ketawa aja, kalau si ibu tuh gimana sih ada abah ada ayah, nggak tahu deh kata aku. Jadi ini kegedean, sebenarnya aku mau copot lagi, ntar diganti sama yang kecil ini tuh kan, kegedean ini tuh. Kalau kata si ayah biarin deh, kata yang penting kepasang katanya. Kata aku teh kan aku mah orangnya harus matching bo gitu ya. Nanti aku beli kancing yang kecil di derobah dulu tuh, ada 2 sama ini, karena aku dilarang kemana-mana kemarin tuh. Kata aku lah haula wala quwata, aku baik-baik saja gitu ya tuh. Jadi kurang apa ya, kurang nyari gitulah kalau istilah Sunda mah tuh. Jadi harus yang kecil. Jadi oke lah ini tuh, nanti buat keluarga besar aku yang sekarang PSDD, insya Allah ya. Mudah-mudahan karya aku di sini belum buat Kanoni Kasena tuh niat baik, mudah-mudahan sudah Allah catat. Sebenarnya aku tidak bermaksud ria, tidak boleh ria. Ini hanya memotivasi kita agar dalam keadaan sekarang yang sulit seperti ini kita harus tetap ceria, optimis, terus apa ya, tetap berjuang dengan semampu kita di bidang masing-masing ya. Ini kan aku bikin karya, maksudnya ini nih baru bikin apa ya, ini tuh apa ya, label itu apa ya, nama aku kemarin kan namanya semua anak-anakku ya, satu-satu kata aku teh, biar tidak apa hiri-hiri gitu ya. Jadi aku namain satu-satu, Aken, Sally, Sira, satu-satu. Sekarang aku terus sempat aku juga namain Visea dari tiga-tiganya gitu. Kebanyakan dipakai buat berbagi ke keluarga pemirsa, jadi buat dibagi ke keluarganya nama anakku.
Jadi apa ya, sekarang fokus ke sini tuh banyak apa ya, banyak nama label aku karena aku bikinnya banyak. Kalau yang ini udah habis semua yang punya. Jadi intinya di situ ya. Jadi Allah, kenapa sisa senggang aku masih harus bikin baju, terus belanja kain, karena senang lah berbagi kebaikan, berbagi rasa syukur, apa ya, berbagi apa yang kurasakan gitu loh. Cuma ya beginilah, karena kalau aku tuh ya seminim-minim model karena aku tidak senang heboh, ternyata si abah gini, si abah di sini tuh ya, kok senang begitu dipakai ini apa namanya, rompi sholat ya. Cuman yang ini bahannya bukan toyobo tuh, aku juga harus belajar bahan-bahannya. Ini mah katun, katanya katun. Kalau yang si abah pakai kemarin toyobo, ini katun biasa. Kalau toyobo itu kan 30.000 per meter, kalau ini 15.000 per meter. Gak apa-apa ya, nanti dibikinkan lagi deh yang bahannya toyobo, karena kemarin tuh seadanya uang dan seadanya waktu gitu. Tuh ini jenis, aku penyuka jenis batik-batik yang aneh ya. Tuh kan aku juga orangnya aneh tuh, yang unik gitu, kayak gini nih tuh kan, ini batik ceritanya. Ini tuh bisa dibikin kapal, bisa dibikin kayak rompi sholat, bisa dibikin sarung Pak Uze juga bisa. Nah gitu. Kalau dari toko kan nggak tahu ini mau dibikin apa. Nah ini sama juga, kemarin aku bikin kapal, ternyata disenengin, langsung habis, alhamdulillah ya. Kapal baru 2 setel kalau nggak salah, 3 hijau, biru sama ini dikapelin, maksudnya dikapel sama gamis cewek. Nah, gamis ceweknya ya kayak begini juga ininya. Jadi aku tuh seneng model-model yang sepertinya itu saja tapi orang-orang seneng gitu. Kayak apa ya, apa ya, ya kayak model-model seperti kayak brokat itu sebelah juga, yang seperti kayak ke sebelah gitu, sebelah nih. Kalau kayak baju kayak gini kan, ini mah kreativitas, ini mah yang ku pakai ya. Jadi pemanfaatan bahan ini sebenarnya nih kayak gini. Bahan ini adalah sisa rolan toko yang ada di YouTube itu, sisa rolan toko pemirsa. Ini bahan kata aku teh, udah ini mah kayak bahan sarung ya, buat sarung. Iya bu, katanya adanya segini, setengah meter kayaknya ini. Ya udah aku bikin ini. Sebenarnya ini bikin di dan ini setengah meter juga tuh, belakangnya polos, ininya ini gitu. Jadi memanfaatkan sisa kain. Nah sebenarnya aku tuh pinginnya kemarin ke si bapak tuh begini, jadi begini sebelah gitu. Nah gini tuh, maksudnya begini sebelah, jadi bukan begini, bukan polos aja depannya. Cuman kan kadang-kadang ada kadang-kadang salah satu penjahit itu kadang ada yang, ya bu udah kepasang kayak gini gimana. Aku tidak pernah menjudge atau menghakimi ya. Kalau kataku oke, apapun yang aku pakai pasti seneng pasti bagus pak. Kalau memang sudah terlanjur kepasang seperti ini, gak apa-apa deh, gak masalah. Karena sempet apa ya, kadang kalau ini kepasangnya seperti ini. Jadi di sini aku juga mempersilahkan mitra jahit aku ya untuk menyampaikan inspirasinya. Bu bagusnya begini katanya. Oh oke, kata aku tuh gitu. Kalau enggak Umi katanya bagusnya begini. Jadi aku menerima masukan dari mereka ya. Mereka kadang merubah sedikit gitu, sedikit. Mereka juga tidak tidak berani merubah banyak. Kalau misalkan aku tambahin ya, robah modelnya sedikit, misalkan atasnya di apa gitu, agak biar enggak terlalu lebar gitu. Kalau enggak atasan hijabnya aku kasih jahitan boleh, kata aku teh mah boleh pak gitu. Jadi apa deh, kalau aku mah pede aja, kalaupun misalkan jadi tidak ada kata salah atau mubazir tuh ya. Jadi semuanya, jadi ini dari bahan sarung tuh, sarung kalau buat sarung tuh
sarung PAUJ bisa, dibikin sarung PAUJ bisa ini. Jadi semua itu tuh, semua bahan model tuh bisa semua bahan, satu bahan bisa dibikin beberapa model gitu. Jadi ceritanya, dan kita harus berani mencoba gitu ya. Kayak gini, ini kan aneh. Kalau zaman dulu kan dibikin polkadot gitu ya, sarung bodo gitu, kayak yang buat nari-nari itu loh ya. Nari-nari juga nih bahan-bahan kayak begini tuh dari daerah ya. Kita bikin seperti ini ternyata bagus begitu. Jadi berani mencoba dalam hidup ini. Tuh kan, aku kan bukan desainer, cuman itulah senang madu-madu. Terus oh ya, gimana kalau ini dijadiin ini, gimana gitu. Jadi itulah intinya, waktu luang kita itu bermanfaat bagi diri kita dan bagi orang lain gitu. Di sini kata si kalau kita mah si embeb aku maksudnya, gak boleh lagi belanja gitu, gak boleh lagi berkarya lah. Kalau kebutuhan sandang kan tiap saat, apalagi ibu-ibu ya pingin matching, berarti otomatis aku tetap harus jalan. Kata Allah tuh jalanlah gitu ya, lah aja, yang penting tujuannya baik. Apalagi kalau lebaran kan tidak disulitkan minta baju, bener gak? Jadi kalau aku dikasih uang, misalkan di sini si abang ngasih uang, sini ada bonus lebaran. Jadi aku malah gunakan untuk membantu orang tuh. Karena baju-baju lebaran aku mah banyak, pada kadang-kadang baju aku itu juga kalau lebaran, itu juga tuh karena modelnya abaya. Terus aku juga punya baju kebesaran ya, yang Palestinian lover tuh. Palestina itu udah berapa, tiap kali lebaran itu sering pakai Palestina tuh ya. Nah di sini akhir 2025 ini qadarullah ya, kapelan pada pesennya, kapelan gitu. Jadi waktu luang itu berharga ya, berharga dan digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat gitu kira-kira. Jadi ya apa ya, halo Palestina lover semuanya, semoga dalam keadaan sehat baik, meskipun iklim itu tidak bersahabat ya, gerah banget, panas sekali. Terus apa ya, aku mah tidak pernah mau memikirkan keadaan sekarang bagaimana esok, atau esok bagaimana gitu ya. Kita jalani aja. Tapi di sini apa ya, kita itu punya tujuan hidup ya. Kalau punya tujuan hidup insya Allah ya, akhir zaman ini petarungnya tangguh. Petarung siapa ya? Iya, semuanya keluarga besar, PSTD, semuanya orang-orang yang berada di jalan yang benar, lurus. Masih ada, kalau enggak mah udah kiamat atau ya. Dunia ini udah ricuh ya, berarti masih banyak orang yang baik dan benar. Begitu kira-kira. Jadi nanti kita berbagi ya. Kemarin ada sebagian juga momi PSTD yang aku kasih topi udah ya. Tuh, terus ada yang lain juga yang belum. Doain aku ya biar bisa kebeli stok topi. Hari ini aku lagi pesen topi, tapi nggak tahu ya, kadang aku gaptek ya, kadang suka salah ketik, pesen 1 jadi 2, pesen 2 jadi 1. Coba kalau pesen online begitu, kurang begitu mahir, maklumlah anak-anak jadul begitu. Terus apa ya, jadi aku sudah pesan online kemarin. Nanti aku lihat ya, karena aku harus menyiapkan uangnya dong ya. Karena kalau online itu kadang-kadang aku tidak bisa standby ya, jadi aku titipkan uangnya, maksudnya tuh. Ini nih, Akang Haji sorban palit naga, hatinya aku Akang Haji Sumangga Cali. Tuh, aku itu senang pupuh jadinya. Kalau kesenangan itu keluar lagi tuh, nyanyi ngawih ya. Jadi ini buat Kang Haji, kemarin udah dibagi. Mitra jahit aku ini gini, sok atuh mau milih apa, peci yang model mana. Dia milih, kenapa Pak nggak milih ini, kurang pede katanya Bu. Kurang pede katanya Mi. Jadi dia milih yang model Turki kemarin mah, model biasa songkok gitu ya. Kalau ini ada juga yang mau
tuh PC Haji, ke Pak Satpam juga. Senang banget berbagi tuh indah teman tuh ya. Jangan dipikir kamu kok amalannya sampai segitu amat sih, ria. Bukan, memotivasi semua dalam keadaan sulit sekarang ini, dalam keadaan situasi apapun, kita tetap ceriakan hati kita dengan rasa syukur, dengan berbagi apa yang kita punya ya. Nggak harus baju, nggak harus makanan, tetapi tenaga. Kalau ada orang yang membutuhkan tenaga kita, bahkan ucapan doang ya. Kalau yang aku rasakan kan di sini ada yang harus aku jelaskan ya. Kayak kemarin, Bu, kalau mau sedekah itu ke kotak masjid, tidak harus begitu. Sedekah itu luar biasa luas ya. Bisa ke kotak masjid, beramal sedekah itu ke tanaman, ke hewan. Terus tidak harus uang, tidak harus makanan, tetapi tenaga, senyuman. Terus mengarahkan orang ke dalam kebaikan. Terus seperti di jalan raya tuh. Jadi di sini tuh bukan hanya rambu-rambu lalu lintas saja ya yang harus kita perhatikan gitu. Aku termasuknya agak cowboy nih, mohon maaf ya. Jadi karena aku juga ya gitulah, intinya hanya seputar lalu lintas di jalan sini. Tapi tetap ya harus aku berbenah diri aku juga ya. Jadi di sini tuh bukan hanya rambu-rambu lalu lintas saja, tetapi di sini tuh peduli di jalan raya. Di sini itu bukan hanya peduli itu apakah kita profesi sebagai perawat, apa profesi lain, tapi di sini kepedulian di sini seperti ada misalkan ada mobil yang sepertinya si ibunya itu kejepit bajunya jadi keluar gitu, ngerumbe sebisa mungkin kalau bisa ya. Misalkan jalannya tidak terlalu itu diingatkan gitu. Terus ada topi yang terbang tuh, jadi aku sering mengambilkan topi yang terbang, terus sepatu anak yang jatuh gitu. Di situ pedulilah, jangan cuek ya. Di situ tuh kalau kita cuek, yang lain juga cuek. Kalau kita peduli, yang lain juga peduli. Itu udah kehidupan ini sudah berjalan seperti itu ya. Jadi di sini tuh insya Allah lah, misalkan topi aku jatuh tadi ya, sebelah mana ya, ada yang ngambilin gitu ya. Terus ya ada yang kita di sini tuh kayak aku nih aku hijab aku terlalu ngelumbruk ke bawah, ternyata tidak sadar kalau mau masuk jeruji motor. Nah aku pernah itu. Terus pernah juga gamis aku pakai gamis naik motor terlalu lebar, kesangkut jeruji itu sama pak satpam dulu. Pernah waktu aku belum berani bawa motor. Sebenarnya aku bisa gitu, dasarnya kan sepeda. Jadi masuk jeruji motor sama pas satpam waktu itu sempat, karena aku tidak sembarangan dibonceng, Bo. Jadi aku memilih pas satpam waktu itu, waktu anak-anak SD ya. Jadi masuk tuh, sempat kata pas satpam teh, kenapa ini ya Jutut? Ya ternyata gamisnya ibu. Aku awalan hijrah memakai gamis itu, gamis kaos ya waktu itu. Coba kalau gamisnya bahan, jadinya udah robek deh. Makanya di sini aku memilih kalau naik motor itu gamisnya gamis yang bahan-bahan jersey gitu ya. Jadi tidak terlalu terlalu gampang sobek kalau naik motor tuh, kalau kena kesangkut gitu. Jadi itu ceritanya. Jadi waktu kemarin itu si bapak mengingatkan aku, Bu, sampai diikutin ya ke tujuan aku. Itu katanya hijabnya terlalu panjang, nanti takut kesangkut jeruji. Aku berterima kasih. Itu di sini tuh saling mengingatkan dalam kebaikan. Itu hal yang sangat diperlukan dalam akhir zaman ini ya. Jadi sebagai bentuk preventif, pencegahan terhadap sesuatu hal yang kita tidak inginkan begitu. Itu hal yang baik. Di sini tuh kenapa aku dituntut masuk YouTube lagi, untuk menyampaikan hal-hal yang baik demi kebaikan bersama. Itu seperti contoh hal kecil ya. Jangan buang puntung rokok sembarangan bagi para bapak-bapak yang merokok.
Kenapa? Karena banyak anak-anak remaja yang maksudnya yang masih ABG gitu, yang masih kecil, kadang masih baru tumbuh gitu ya, terus ngambil serba penasaran ya, karena sempat aku melihat seperti itu gitu. Jadi alhamdulillah sekarang udah 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 aman ya, karena dulu tahun-tahun berapa ya, 2019 kalau nggak salah ada seperti itu. Alhamdulillah sekarang udah tertata dengan baik ya, tidak ada lagi gitu. Jadi kayak nganggap sepele gitu, oh ya habis merokok dibuang sembarangan gitu, ternyata pada dipungutin sama anak-anak kecil gitu, terus pada diisep-isep, akhirnya di ngerokok gitu loh. Intinya di situ, bukan tidak boleh merokok, silakan saja kalau yang mau merokok gitu ya kan, itu hak privasi masing-masing, tetapi di sini tuh jangan dibuang sembarangan gitu lah, intinya begitu. Jadi di sini demi kebaikan lah, demi kebersihan dan demi keamanan buat anak-anak kecil ya gitu. Jadi aku tuh sebenarnya udah cerewet banget ya di pulang umroh 2018 itu, cerewet karena apa, untuk kebaikan generasi muda ke depan sebenarnya ya, karena kita mah udah tua ya, udah tuir kita mah iya, tapi anak-anak generasi muda ke depan kan masih panjang, apalagi zaman sekarang ya, katanya kita mau usaha apa mbak ya, gitulah intinya. Kita harus memberikan solusi selagi kita masih ada, masih hidup, untuk generasi ke depan ya. Apa jadi mereka itu tidak terlalu kebingungan ya, apa yang harus dilakukan ke depan gitu, di era-era apa ya, sulit, hidup sulit ke depan tuh bukannya mudah. Dah mudahkan mudah ya kok ayah lagi, bukan si abah yahan terus sih gitu ya, bukannya abah tuh. Aku kalau ngomong pasti ya gitu ya, iya ya wes toh ya gitu. Intinya apa ya, di sini tuh perlunya kita apa ya, punya prinsip, tetapi di sini tuh fleksibel dalam hal-hal tertentu ya. Jadi tidak apa ya, fleksibel itu apa ya, melihat situasi, kondisi, termasuk nasihat ya, saran seperti nasihat dari anak gitu. Kalau memang itu benar, kenapa tidak gitu. Tapi ada juga nasihat anak yang tidak kita misalkan tidak di apa ya, tidak dijalankan ya gitu. Jadi di sini bukan hanya kita sebagai orang tua yang nasihati anak, tapi kita juga terbuka dengan nasihat anak gitu. Intinya di situ ya. Jadi di sini tuh ada apa ya, ada kerjasama di situ, keberhasilan gitu. Bahkan apa yang kita tanam itulah yang kita tuai pada anak-anak kita ya. Jadi apa ya, di sini tuh apa ya, banyak hal lagi lah, nanti aja lagi ya, karena aku kayaknya terlalu capek, terlalu banyak berbicara minggu pagi ini. Selamat berlibur, happy weekend. Terus ikuti apa yang kulakukan ya, untuk hal-hal yang baik di akhir zaman ini. Aku harus masuk YouTube lagi nih, gak apa-apa ya, kalau memang itu yang terbaik yang Allah berikan jalan tuh. Bukan untuk pamer ya, bukan, tetapi untuk memotivasi bahwa kita itu harus berusaha berbuat baik semampu kita, yang terang-terangan ataupun yang tersembunyi-sembunyi gitu ya, semuanya. Kenapa? Kalau tidak dijelaskan, kadang-kadang ada hal-hal yang tersurat, ada hal-hal juga yang tidak tersirat, dan tidak semua orang bisa membaca yang tersirat, tetapi rata-rata orang membaca yang tersurat. Begitu. Surat cinta ku kirimkan, belum juga engkau balas. Mungkin engkau telah lupa janji kita yang dahulu. Oh, itu Mr. Mahmud. Jadi aku menulis surat cinta sama Allah tuh waktu umroh 2018. Ternyata ada hello, I love you Mr. Mahmud. Hello, I love you Mr. Mahmud. Ku cinta padamu
kesayang padamu. I love you Mr. Mahmud. Kata Mr. Mahmud yang mana? Jadi di sini ceria bersama aku ya. Hari Minggu pagi ini berkah, sehat, selamat, lapar rezeki, sukses untuk semuanya. Tuh, aku tuh selalu bertujuan baik untuk semuanya. Jadi kebaikan itu bagikan untuk semua, biar apa yang kita rasakan, kita merasakan kebahagiaan batin, itulah yang orang lain juga ingin rasakan gitu ya. Jadi senyummu adalah kebahagiaanku, itu benar ya. Kita memberi ya, beli 2 gratis 1, ternyata yang membeli itu langsung memakai, wah ini ternyata enak katanya. Enak, beli 2 gratis 1 ya, itu seneng gitu ya. Jadi ngelihatnya juga seneng, padahal kita nggak usah mikirin rugi. Kalau rugi udah jelas ya, kalau untung itu jelas ya. Kalau nilai penilaian kita matematika itu rugi, kalau penilaian sedekah itu berkah luar biasa tuh ya. Jangan salah, berarti Umi nggak mikirin ya katanya itu berapa, maksudnya berapa ongkos jahitnya. Kalau udah gitu kenapa sampai beli 2 gratis 1? Kenapa yang gamis 1 set sampai 30.000, 35? Sebenarnya yang lebar-lebar waktu itu sisa stok katanya, daripada mau bazir di ruangan, misalnya udah aku obrolin ke momi sekarang belum lagi tuh. Biasanya si Umi rame katanya 103 apa 103 tuh apa aja, ada hijab yang panjang, ada yang setelan hijab sama gamisnya tuh 30.000. Ongkos jahitnya aja udah 40.000, ongkos jahitnya aja korta ada 40.000 momi tuh ya. Kalau dipikir-pikir belum kainnya. Yang terpenting berbagi rasa syukur, rasa mumpung kita masih hidup dengan kesehatan. Itu kalau perhitungan sedekah dengan matematika itu luar biasa berbeda. Kalau perhitungan finansial buat gini loh, maksudnya matematika itu wah nggak dapat, bahkan di sini nggak tujuannya bukan ke situ. Makanya dari sini tuh mama aku telepon terus, katanya kamu mah bukan jualan atuh Neng, katanya kalau begitu mah katanya dia berbagi. Sama di sini juga si Abah, kamu mah bukan jualan katanya, mau dibagi-bagiin. Ya gimana aku dong, katanya gitu. Yang penting kan dimana butuh ada gitu ya, maksudnya dimana butuh ada. Jadi metode aku tuh unik ya. Kalau udah aku misalkan aku pindah uang saku nih, udah aku obrol seneng gitu sekali, tidak tiap hari juga. Jadi di situ kalau mama aku ya dia mah kan punya jiwa komersial, maksudnya punya jiwa dagang juga mama aku tuh, tapi tidak mendalami dia. Kalau ada yang senang ibu katanya bajunya bagus, ya udah dia beliin, kadang gitu. Kata aku kenapa tidak gabung sama aku, tapi beda nanti kontrak sama aku mama tuh, karena ntar banyak dibagiin sama aku mah. Kalau mama ya kenapa dibagiin. Jadi rame kalau kalau aku sama mama tuh rame, tapi tidak mempengaruhi rasa sayang ya sama mamaku. Tuh ini tuh modelnya tuh itu tuh apa tuh ya, ulas tuh, tak ulas tuh, model ulas tuh. Jadi ya itulah kayak kemarin juga, tidak usah khawatir karena kan aku juga tidak punya modal khusus ya. Jadi sisa dari uang saku aku terus gue belanjain deh. Udah ya, ini udah siang, aku mau rapi-rapi. Assalamualaikum.